merupakan pintu masuk untuk membahas mata kuliah yang berkaitan dengan perpajakan. Ya. Jadi untuk perpajakan satu ini ya, materinya adalah mengetahui keseluruhan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi seluruh aturan perpajakan ya. Aturan perpajakan diawali dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Kemudian diadakan perubahan di tahun 94 melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 94 ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, itu juga diadakan perubahan ya. Kemudian diadakan lagi perubahan di tahun 2007 ya, dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 ya. Jadi undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengalami beberapa kali perubahan ya. Kemudian ada lagi perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Cipta Kerja ya. Tetapi Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi ini pemerintah ya membangkang ya, membangkang dengan menerbitkan Perpu nomor 2 ya, mengaktifkan kembali apa yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker ya. Kemudian diundangkan, karena Perpu itu bersifat sementara ya, itu harus diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya. Itu proses perundangan. Yang namanya perubahan ya, kalau di Undang-Undang Nomor 6 tidak diadakan perubahan, berarti pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 6 itu berlaku ya. Tapi kalau sudah diubah di Undang-Undang Nomor 9 atau undang-undang berikutnya, maka itu yang harus diambil ya. Jadi itu yang harus diambil. Kalau masalah terminologi ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 28 dan tidak diubah di Undang-Undang Ciptaker maupun Undang-Undang HPP ataupun di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang mengaktifkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu antara lain di dalamnya adalah perubahan peraturan perpajakan dan banyak yang lain yang diatur, tapi kita hanya membahas yang terkait dengan perubahan undang-undang ya, undang-undang perpajakan. Di situ mengatur mengenai perubahan undang-undang pajak KUP, kemudian mengubah undang-undang pajak penghasilan, kemudian mengubah undang-undang PPN ya, serta ada pajak daerah juga diubah ya. Itu di Undang-Undang Ciptaker, sama dengan Undang-Undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan ya. Di situ diatur mengenai perubahan atas Undang-Undang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Kemudian ada perubahan mengenai Undang-Undang pajak penghasilan ya. Ada perubahan mengenai Undang-Undang PPN dan ditambah dengan pajak karbon ya, pajak karbon ya. Jadi pajak karbon ini salah satu kebijakan ekonomi hijau ya, yang bisa menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi menimbulkan inflasi. Itulah yang ditanyakan oleh Pak Gibran kemarin kepada Prof. Mahfud. Tapi Prof. Mahfud mengatakan itu pertanyaan recehan. Sama sekali bukan recehan. Itu adalah pertanyaan mengenai dilema kebijakan ya. Apakah kita mau menempuh ekonomi hijau ya, dengan konsekuensi terjadinya inflasi ya. Tapi karena tidak paham terminologi ya, dia langsung katakan pertanyaan recehan, itu bukan recehan ya. Jadi itu perlunya kita memahami terminologi ya.
Karena pertanyaan mengenai apa adalah pintu masuk untuk menjawab bagaimana dan mengapa. Ya. Seperti Anda, kalau Anda tidak tahu apa itu aset tetap, maka Anda akan sesat dalam melakukan pencatatan. Jangan sampai aset investasi atau inventory Anda catat sebagai aset tetap. Itu kalau tidak tahu terminologi. Ya. Tidak tahu terminologi. Setiap disiplin ilmu mempunyai terminologi, ya. Seperti kata aset, ya. Aset dalam akuntansi berbeda pengertiannya dengan aset dalam ilmu ekonomi, ya. Sering saya tanya apa itu aset di ujian komprehensif, kok malah dijawab dengan terminologi ilmu ekonomi, ya. Segala sesuatu yang dimiliki itu adalah ilmu ekonomi, ya. Terminologi aset menurut ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dan sama sekali tidak bisa digunakan dalam akuntansi, ya. Tidak bisa digunakan dalam akuntansi, ya. Jadi tidak bisa kalau kita mengatakan dimiliki, ya. Kalau Anda mengatakan dimiliki, maka aset yang Anda sewa tidak akan masuk dalam aset di laporan keuangan. Ya, padahal itu aset. Ya, jadi perlu memahami terminologi untuk setiap disiplin ilmu, ya, atau setiap kebijakan. Greenflation itu muncul dari adanya kebijakan ekonomi hijau yang bisa menyebabkan terjadinya biaya ekonomi tinggi yang tentu saja akan menimbulkan inflasi. Ya. Padahal sebenarnya Prof. Mahfud lah yang membuat undang-undang HPP dari pemerintah. Ya. Jadi seandainya dia masih mau memposisikan diri sebagai menterinya Pak Jokowi, dia akan mengatakan, "Saya dulu yang membuat kebijakan undang-undang, ya. Undang-undang ekonomi hijau. Ya, saya dulu yang membuat undang-undang dengan memajaki yang industri-industri yang menimbulkan emisi karbon, ya. Emisi karbon. Itu seharusnya itu hanya salah satu, ya, ditempuh dengan perpajakan, ya. Yang lain misalnya adanya kewajiban untuk menggunakan energi non fosil, ya. Itu juga diterapkan untuk mengurangi emisi karbon, ya. Itu kebijakan ekonomi hijau, bukan ekonomi sirkular yang dia bilang itu orang Madura ini mengumpul ini didaur ulang, itu tidak menyebabkan inflasi, ya. Itu tidak menyebabkan. Ini yang perlu adalah yang menyebabkan inflasi, ya. Apakah kita mau menempuh kebijakan itu yang menyebabkan inflasi, tetapi kita bertanggung jawab atas kelestarian alam. Itu dilema kebijakan, ya. Jadi Pak Gibran kan mendapat ini ilmu dari timnya, ya. Tanya ini, kemungkinan Prof. Mahfud tidak paham ini, ya. Boleh jadi begitu, ya. Dan memang perdebatan itu tujuannya adalah bagaimana memenangkan perdebatan, ya. Kalau perlu membuat emosi lawan sehingga tidak bisa menjawab. Lain kalau diskusi, kita memasuki arena diskusi itu, ya, dengan harapan saya akan memperoleh manfaat dari pendapat orang dan juga berharap agar pendapat saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu diskusi, ya, discuss, ya. Tapi kalau debat, bagaimana memenangkan perdebatan, ya. Ya, jadi pajak dipungut karena dua hal, ya. Yang pertama, ya, berdasarkan dua kan, ya. Yang pertama adalah karena kemampuan ekonomis, ya, kemampuan ekonomis. Kemampuan ekonomis ini bisa dibagi dua, ya. Adanya kemampuan ekonomis untuk mengkonsumsi barang dan jasa, ya. Jadi Anda semua itu walaupun tidak terdaftar sebagai wajib pajak, Anda ikut membayar pajak. Mulai dari bayi, kalau Anda minum susu ini, ya, dibayar melalui ibu, tapi kita yang mengkonsumsi itu sudah
kita membayar pajak. Karena ada kemampuan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Anda membeli TV, makin tinggi harganya itu makin tinggi pajaknya, ya. 11% kali sekian, makin tinggi harganya, makin tinggi pajaknya. Karena yang mau diambil dari Anda adalah menghisap daya beli Anda untuk ditampung dalam APBN. Ya, ditampung dalam APBN untuk nanti digunakan oleh pemerintah memberikan layanan kepada rakyat berdasarkan keadilan sosial. Ya, bukan untuk kepentingan politik saya. Ya, saya bagi-bagi karena saya mempunyai kepentingan politik, ya, untuk dipilih misalnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya, kalau akademisi itu tidak boleh menjadi partisan. Begitu menjadi partisan, dia tidak merdeka untuk mengkritisi hal-hal yang perlu dikritisi. Ya. Tidak boleh menjadi partisan kalau seorang akademisi. Ya, jadi yang pertama tadi karena kemampuan ekonomis, ya. Yang pertama kemampuan ekonomis bisa dibedakan kemampuan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Misalnya itu nanti Anda pelajari adalah PPN, pajak pertambahan nilai, ya. Pajak bumi dan bangunan. Anda mampu membeli atau memiliki, ya, tanah dan bangunan, maka Anda dipajaki, ya. Kemudian ada lagi pajak yang lain, yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Ya, tambahan kemampuan ekonomis. Itulah pajak penghasilan. Ya, karena penghasilan itu adalah, kalau dalam akuntansi itu adalah kenaikan manfaat ekonomis. Ya, manfaat ekonomis itu adalah aset, berarti penghasilan itu adalah kenaikan aset yang tidak disebabkan oleh setoran modal. Ya, itu dalam akuntansi. Jadi akuntansi menggunakan istilah manfaat ekonomis. Karena manfaat ekonomis itu adalah aset. Ya. Aset itu adalah manfaat ekonomis yang dapat diperoleh di masa yang akan datang, ya. Di masa yang akan datang. Itu adalah aset, ya, yang tidak disebabkan oleh setoran modal, ya. Jadi dia katakan bahwa akuntansi menyatakan bahwa penghasilan, income itu adalah tambahan kemampuan ekonomis, ya. Karena adanya kenaikan nilai, ya, itu tambahan kemampuan ekonomis artinya kenaikan nilai aset, ya. Baik karena kenaikan aset maupun penurunan kewajiban, ya. Kalau disilang antara keduanya, aset dan kewajiban berarti net aset yang naik, ya. Selisih antara aset dengan kewajiban itu net aset. Itu yang naik berarti ada penghasilan. Kalau pajak menggunakan istilah kemampuan ekonomis. Ya, kenapa dia menggunakan kemampuan ekonomis? Karena yang dipajaki adalah kemampuan ekonomis, ya. Jadi yang dipajaki adalah kemampuan ekonomis. Ya. Jadi ada karena tambahan kemampuan ekonomis, ada karena kemampuan ekonomis untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Ya. Kemudian yang kedua, pajak dipajaki berkaitan dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Ya. Dampak kerusakan yang ditimbulkan itu antara lain adalah pajak karbon, ya. Kemudian makin tinggi cc-nya mobil itu makin tinggi pajaknya karena memberikan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Mobil Alphard misalnya, ya, itu lebih tinggi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dibanding dengan mobil Avanza. Maka pajaknya juga lebih besar, ya, lebih besar. Jadi itu. Kemudian di samping memberikan pajak yang lebih besar, ada juga insentif pajak, ya, seperti mobil listrik karena ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan sehingga diberikan insentif pajak. Jadi berkaitan dengan kerusakan lingkungan itu dilihat ada yang memberatkan dinaikkan dan ada yang diberikan insentif, ya. Seperti kalau kita menggunakan mobil listrik itu ramah lingkungan,
ya. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga tapi masih setengah ini ya, seperti di mall-mall atau di minimarket tidak boleh lagi menggunakan plastik. Tapi yang aneh masih ada dijual, kita mau beli, itu sebenarnya tidak efektif ya, tapi memang berdampak mengurangi ya. Tapi kalau mau dihilangkan itu industri plastik, produk plastik, pemerintah seharusnya membeli mesin-mesin plastik dari yang sudah terlanjur berinvestasi di situ. Ya, saya pernah membuat studi kelayakan itu untuk industri plastik ya, industri plastik. Jadi industri plastik itu hasilnya berasal dari biji plastik ya, biji plastik. Ada biji plastik murni dan ada biji plastik daur ulang ya. Saya mengubah namanya karena dia ubah itu biji plastik yang diimpor dari Singapura, dia sebut sebagai biji plastik perawan ya. Kemudian yang biji plastik daur ulang dia namai sebagai biji plastik janda. Saya rubah namanya ya. Saya rubah namanya, saya bilang tidak etis bernama seperti ini ya. Ya. Jadi saya katakan saja biji plastik murni dan biji plastik daur ulang dalam inventrinya ya, dalam inventrinya. Ya. Jadi yang berasal dari pemulung itu yang seperti dikatakan Prof. Mahfud ya, pemulung didaur ulang ya, itulah biji plastik daur ulang yang kemudian menghasilkan banyak produk ya. Kantong plastik hitam itu berasal dari biji plastik daur ulang ya. Sedangkan yang putih yang jernih itu berasal dari biji plastik murni yang diimpor dari Singapura ya. Ya, patung-patung yang dipajang itu untuk baju semuanya berasal dari situ ya. Ya, itu kebijakan perpajakan itu dari kemampuan ekonomis dan dampak kerusakan ya, baik kerusakan lingkungan maupun kerusakan sosial ya. Kerusakan sosial misalnya ya, minuman keras ya. Makin tinggi kadar minuman keras makin tinggi pajaknya ya. Ya. Jadi minuman keras tidak ada larangan karena kita ini bekas jajahan dari Belanda. Belanda itu memang peminum minuman keras dan undang-undang itu kita tidak ubah. Tetap saja tidak dilarang minuman keras tetapi dipajaki dengan pajak yang tinggi ya. Kemudian pemerintah juga mengambil kebijakan menaikkan pajak hiburan menjadi berapa? 30% ya. Saya tidak menentang itu karena memang yang mengkonsumsi itu adalah orang-orang yang bukan lagi kebutuhan primer dan sekunder ya, tapi itu kebutuhan yang spesifik ya. Itu pajak hiburan ya. Tidak masalah bagi saya itu karena saya toh tidak juga pergi. Ya paling karaoke ya. Itu rumah bernyanyi ya. Ya, itu pajak, gambaran pajak ya. Jadi kita mengetahui keseluruhan aturan perpajakan itu ada di nama mata kuliah ini dulu namanya hukum pajak ya. Kemudian berganti menjadi perpajakan 1. Sekarang berubah lagi namanya menjadi pengantar pajak. Karena tidak boleh menggunakan 1, 2, 3 ya. Tidak boleh lagi. Tapi Anda masih karena sudah terlanjur ya. Nanti K23 kurikulum 23 tidak boleh lagi ya. Tidak boleh lagi menggunakan kata perpajakan 1, akuntansi keuangan 1, keuangan 2 tidak boleh lagi ya. Jadi ini adalah pengantar perpajakan atau perpajakan 1. Ya, itu menjadi dasar untuk nanti menempuh perpajakan 2 atau perpajakan terapan. Ya, jadi di sini kita mengetahui seluruh aturan perpajakan, di samping juga harus bisa menghitung. Ya, kemudian diperdalam lagi nanti perhitungannya di perpajakan 2. Sebelum ada akuntansi pajak, ya, perpajakan 2 itu kita sudah akuntansikan.
ya kita sudah akuntansikan dulu. Ya. Jadi Anda ini menempuh pengantar akuntansi ya, atau akuntansi dasar, akuntansi 1, 2, 3 sama sekali tidak mengakomodir aturan perpajakan ya. Jadi Anda membeli langsung saja ya, pembelian atau inventory kas. Padahal dalam kenyataannya aturan perpajakan kita meminta misalnya untuk memungut PPN ya, memungut pajak. Itu di Undang-Undang PPN ya. Jadi kalau Anda menjual barang, Anda harus diwajibkan oleh memungut pajak ya. Bukan Anda yang dipajaki, yang membeli barang dari Anda karena dia mempunyai kemampuan ekonomis untuk membeli barang Anda. Tetapi yang diamanatkan, yang diwajibkan untuk memungut PPN, saya yang menjual barang itu. Ya. Saya yang menjual barang itu diwajibkan oleh negara untuk memungut PPN ya. Tentu saja setiap pergeseran, setiap ada yang menyebabkan pergeseran keuangan harus dicatat ya. Kita diminta untuk memungut pajak. Dan pajak itu harus di-store ke kas negara. Harus dicatat sebagai apa? Pajak yang saya pungut itu dan harus saya store ke kas negara. Harus saya catat apa? Dengan logika akuntansi? Tentu saja saya harus catat sebagai utang. Karena ada kewajiban untuk menyetor ke kas negara. Jadi di perpajakan 2 atau akuntansi pajak adalah bagaimana kita mencatat apa yang diatur dalam aturan perpajakan sesuai dengan standar akuntansi. Ya. Jadi tidak ada perpajakan tidak ada pencatatan menurut pajak ya. Yang ada adalah pencatatan menurut akuntansi, standar akuntansi. Apa yang dicatat adalah apa yang diatur dalam aturan perpajakan. Ya, tetapi harus dibawa ke logika akuntansi bahwa kalau saya memungut pajak harta kas misalnya ya, saya memungut dan saya harus store ke kas negara, itu pasti utang ya. Kemudian dalam bertransaksi, saya membeli barang, saya dipungut. Ya, dipungut. Kita harus lihat aturannya nanti, ya, aturan perpajakan, makanya perlu belajar aturan perpajakan, ya. Kita lihat aturannya, apakah itu dipungut bersifat final atau tidak bersifat final, ya. Kalau tidak bersifat final, apa yang dipungut dari saya itu akan nanti saya gunakan untuk mengurangi pajak saya di akhir tahun, ya. Dicatat sebagai apa? Kalau saya dipungut dan bisa saya gunakan nanti untuk mengurangi pajak saya di tahun, dicatat sebagai apa? Itu standar akuntansi ya, bukan ilmu pajak ya. Ilmu pajaknya adalah bahwa kamu harus dipungut pajak. Laksanakan itu bahwa kamu dipungut pajak ya. Tetapi pencatatannya harus berdasarkan standar akuntansi keuangan ya. Bahwa kalau kita dipungut ya berarti kita berkorban ya, dipungut dan itu masih mempunyai manfaat ke depan, pasti dicatat sebagai aset ya, uang muka pajak ya, uang muka pajak ya. Kalau masih memberikan manfaat ke depan, aset itu kan manfaat yang kita peroleh di masa yang akan datang. Jadi kalau kita berkorban hanya ada 2 tempatnya. Kalau kita berkorban, kalau bukan sebagai beban, maka dia sebagai aset. Ya, hanya 2 tempatnya. Ya, kita berkorban. Ya, jadi sebagai aset, ya, dan beban. Ya. Kapan dicatat sebagai aset? Kalau dia memberikan manfaat ke depan. Kalau tidak lagi memberikan manfaat ke depan karena pajaknya dipungut bersifat final, artinya tidak boleh mengurangi pajak kita akhir tahun nanti, ya. Tetapi pajak itu juga tidak dihitung lagi sebagai bagian dari pendapatan akhir tahun,
berarti dipungut bersifat final. Selesai setelah dipungut. Selesai kewajiban kita setelah dipungut, ya. Maka itu sebagai beban, ya. Beban. Kalau kita sudah dipungut, ya. Karena tidak mempunyai manfaat ke depan, ya. Ya, jadi di sini kita memahami keseluruhan aturan perpajakan, ya. Yang pertama tentu saja kita harus mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di pertemuan di sini disebut ketiga, tapi saya akan memasukkannya di pertemuan kedua karena filosofi pajak itu saya sudah bahas hari ini nanti, ya. Ya, saya akan bahas hari ini. Jadi di sini dimulai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengetahui siapa saja yang wajib ber-NPWP, ya. Kemudian siapa saja yang wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Jadi nomor pokok pengusaha kena pajak, ya. Kemudian bagaimana mengisi melaporkan SPT, ya. Kemudian bagaimana tata cara pembayarannya, ya. Tata cara pembayaran dan pelaporannya, ya. Ya, jadi bagaimana kita membayar pajak, bagaimana kita melaporkan, itu semua diatur dalam ketentuan formil, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian ini adalah pengadilan pajak. Manakala misalnya wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak dan dia tidak setuju atas surat ketetapan pajak, ya, maka kemudian Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat, dia mengajukan keberatan, ya. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengajukan surat keputusan keberatan. Kalau wajib pajaknya tidak setuju dengan surat keputusan keberatan, maka dia bisa mengajukan banding. Banding itu tempatnya adalah ke pengadilan pajak, ya, pengadilan pajak. Jadi nanti, ya, ini ada 1 kali pertemuan untuk satu undang-undang yang pasalnya mungkin 80 sekian, ya, hampir 90 mungkin pasal, ya. Menjelaskan mengenai sengketa pajak melalui pengadilan pajak. Ini timbul manakala wajib pajak tidak setuju atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau otoritas pajak. Ya, kemudian di sini pertemuan keempat, ya, kelima di sini, ya. Kita sudah membahas mengenai terminologi. Jadi pajak penghasilan di sini, ya, pajak penghasilan. Ya. Siapa saja yang dikenakan pajak itu adalah subjek pajak, ya. Kemudian apa saja yang dikenakan pajak itu adalah objek pajak, ya. Jadi apa saja yang dikenakan pajak penghasilan itu merupakan objek pajak. Ya, dan tentu saja terkait juga dengan pengurang objek pajak. Jadi penghasilan itu adalah objek pajak, ya. Kemudian pengurang penghasilan dalam bahasa akuntansinya itu adalah biaya atau beban. Ya, beban. Pengurang objek pajak. Antara lain pengurang objek pajak yang dibenarkan itu adalah penyusutan aset, ya. Ya, penyusutan aset ini diatur dalam pasal 11, ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Jadi Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, ya. Kemudian diubah pada tahun 91, ya, dengan Undang-Undang Nomor 7 pula tahun 91. Diubah lagi pada tahun 94, ya, dengan Undang-Undang Nomor 10, ya. Kemudian diubah lagi di tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor tahun 2000 dulu, ya, Undang-Undang Nomor 17, ya.
Selanjutnya diubah lagi di tahun 2008 ya dengan Undang-Undang Nomor 36 ya. Semua terminologi ada di Undang-Undang Nomor 36, tidak diubah di undang-undang berikutnya ya. Jadi perubahan berikutnya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, tapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada berikutnya adalah Undang-Undang HPP ya. Kemudian pemerintah mengaktifkan kembali apa yang sudah dibatalkan dengan menerbitkan Perpu nomor 2 ya tahun 2022 ya. Yang selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang nomor 6 ya tahun 2023 tentang Cipta Kerja ya. Ya, subjek objek pajak subjek dan objek pajak. Subjek pajak itu termasuk di dalamnya adalah siapa yang dikecualikan sebagai subjek pajak ya. Juga di objek pajak ini, objek pajak itu adalah penghasilan, itu juga termasuk nanti di dalamnya apa saja yang bukan merupakan objek pajak ya. Jadi objek pajaknya itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Ya, kemudian yang bukan merupakan objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 3 ya, ayat 3. Yang bukan merupakan objek pajak, yang pengurang objek pajak itu diatur dalam pasal 6 ya. Yang pengurang objek pajak. Yang tidak boleh menjadi pengurang objek pajak itu diatur dalam pasal 9. Nanti lihat ya, nanti dilihat. Ya, kemudian pertemuan ke-6. Ya. Ketujuh ya, ketujuh itu menjelaskan mengenai PPh pasal 25 ya. Jadi angsuran pajak ya, angsuran pajak dan pajak akhir tahun ya. Angsuran pajak dan pajak akhir tahun. Kemudian diadakan ujian tengah semester ya. Kemudian kita masuk ya pada ini ya. Minggu ke-9 kita memasuki pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai dimulai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dan diadakan perubahan-perubahan, terakhir diubah di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya. Ya, PPN dan PPNBM ini dibahas dalam 3 pertemuan ya, 4 pertemuan. Ya, kemudian ini sudah masuk ke pajak daerah ya. Ya, ini pajak pusat, pajak pusat ya. PBB itu ada yang merupakan pajak pusat dan ada yang merupakan pajak daerah ya. Nanti dijelaskan gitu ya pada kuliah berikut ya. Bahwa PBB itu ada yang pajak pusat dan ada yang pajak daerah ya. Pajak pusat itu adalah PBB P3. Sedangkan pajak daerah itu adalah PBB P2 ya. PBB P2 itu adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, itu istilah ya. Kemudian PBB P3 itu adalah pajak bumi dan bangunan untuk ini perkebunan, perhutanan dan pertambangan kalau tidak salah ya. Itu PBB P3 itu merupakan objek pajak pusat ya. Ya, kemudian ada juga bea meterai ya, bea meterai. Ini pajak atas dokumen ya. Pajak atas dokumen. Ya, kemudian di minggu ini kita bahas mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
ditambah lagi dengan PBB P2, ya, PBB P2, PBB untuk pajak daerah, ya. Kemudian minggu berikutnya adalah keseluruhan pajak dan retribusi daerah kecuali yang telah dibahas di minggu ke-13 dan ke-12, ya. Jadi kita tidak bahas lagi mengenai PBB. Kita tidak bahas lagi mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, ya. Yang kita bahas di sini ya pajak daerah yang lain seperti pajak kendaraan bermotor, ya. Pajak hotel. Di sini ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten kota, ya. Pajak kendaraan bermotor itu napasnya pemerintah provinsi, ya. Jadi pajak terbesar yang diperoleh oleh pemerintah provinsi itu berasal dari pajak kendaraan bermotor. Maka tidak realistis kalau ada paslon yang menjanjikan bahwa pajak kendaraan bermotor itu hanya dipungut sekali, hanya pada saat kita membeli di Sinar Galesong misalnya, ya. Tahun berikutnya tidak lagi kita membayar pajak. Itu sama sekali tidak realistis, ya. Meskipun misalnya saya pendukung Amin, saya harus kritisi itu, ya. Tidak boleh saya diamkan karena saya akademisi, ya. Tidak boleh sama sekali, ya. Mau mematikan pemerintahan provinsi kalau begitu, ya. Apa namanya ini, mencabut napas untuk memberikan pelayanan, ya. Kalau mau menghilangkan pajak kendaraan bermotor untuk tahun berikutnya. Tidak realistis, ya. Jadi salah satu paslon itu menjanjikan seperti itu tidak realistis. Kemudian ada lagi paslon menjanjikan makan siang, ya. Memangnya ada masalah apa dengan tidak makan siang selama ini? Kok harus dihancur leburkan anggaran sekian ratus triliun untuk makan siang, ya? Memangnya ada apa dengan selama ini tidak ada makan siang, ya? Kok mau dibuang-buang anggaran untuk makan siang, ya? Ada lagi yang menjanjikan KTP Sakti, ya. Katanya nanti itu uangnya akan langsung dikirim ke rekening. Memangnya yang punya rekening yang sangat membutuhkan itu adalah yang tidak punya rekening. Tidak mungkin mereka itu membuat rekening karena biaya pemeliharaan ban itu jauh lebih tinggi dibanding dengan pendapatan bunga yang kita peroleh kalau simpanan kita misalnya hanya 20-an juta, ya. Kalau 20-an juta itu lebih tinggi biaya administrasi ban dibanding dengan pendapatan bunga, ya. Tidak mungkin mereka akan membuat rekening karena akan menggerus uangnya dari bulan ke bulan dengan biaya administrasi ban, ya. Tidak mungkin, ya. Itu semuanya itu adalah janji-janji yang tidak realistis. Tapi kita ini bangsa Indonesia memang senang dijanji, ya. Berapa janjinya Pak Jokowi yang direalisasikan, ya? Sebagian besar tidak, tetapi terpilih kemudian untuk kedua kalinya karena kita ini tidak pernah kita menganggap biasa saja kalau dijanji kosong, ya. Jadi demokrasi substantif itu tidak sebenarnya bisa diterapkan atas masyarakat yang miskin dan bodoh, ya, mau menerima serangan pajar, ya. Padahal mereka yang buang-buang uang itu pasti nanti akan mengambil uang dengan menjadi calo proyek, ya, calo proyek, memarkup proyek, kamu nanti yang menangkap, ya. Tapi kita ini ya hanya jangka pendek. Kalau orang Bugis mengatakan kalau ada tetua yang memberikan nasihat, dia katakan akita lampe kombo, ya, pandang jauh ke depan, ya, pandang jauh ke depan. Itu nasihat dari tetua orang Bugis. Kalau misalnya ada kerabatnya ya mengalami dilema, ya, dilema, maka dia diberikan nasihat akita lampe ko, ya, pandang jauh ke depan. Kemudian ada lagi tambahannya, tapi bahasa ini tidak populer, ya. Itai lame rena,
perhatikan konsekuensi dari setiap alternatif yang kita pilih. Ya. Itu nasihat dari tetua kalau terhadap kerabatnya yang mengalami dilema, masalah pelit, ya. Selalu diberikan pandang jauh ke depan, jangan melihat jangka pendek, ya. Itu yang pernah saya terapkan ketika saya mendapat tugas dari BAN, ya. Dari BAN di tahun 2000 banyak sekali bank yang mengalami kebangkrutan, ya. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Di situ dilema, apakah dibangkrutkan ataukah diberikan tambahan kredit, dilakukan restrukturisasi. Ya, kita lihat perusahaannya, ya, apakah ini masih bisa melanjutkan atau tidak. Karena kalau dibangkrutkan semuanya, mati bersama banknya. Dari mana bank memperoleh kalau tidak menghidupkan itu yang mau mati? Ya, perusahaannya mau mati harus dihidupkan supaya nanti kita bisa mendapatkan pendapatan bunga dari perusahaan yang mau mati itu. Ya, jadi saya tawarkan waktu itu adalah berikan tambahan kredit, ya, kemudian perpanjang masa kreditnya, kemudian hapuskan bunga dan bunga berbunganya. Ya. Dan itu diterima, saya presentasikan mulai di cabang sampai di kantor pusat BAN yang menugaskan. Ya. Karena kalau dibangkrutkan mati bersama-sama, ya. Mati bersama-sama. Ya, makanya kita harus memandang jauh ke depan. Kita harus melihat konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan. Ya. Kemudian BPHTB, ya terakhir nanti di sini kita pakai kita ada yang kita angkat ke atas, kemudian terakhir kita akan membahas pajak karbon. Ya, pajak karbon itu ada di Undang-Undang HPP, ya pasal 13. Ya. Jadi di Undang-Undang HPP itu berisi pajak pajak penghasilan, pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, PPN, dan pajak karbon. Ya, pajak karbon. Ya, itu ini materi yang akan kita berikan. Jadi dengan perpajakan satu ini kita bisa nanti memasuki perpajakan terapan, perpajakan 2, ya. Kemudian akuntansi pajak, kita akan mengakuntansikan apa yang diatur dalam aturan perpajakan. Di akuntansi pajak tidak lagi ranahnya itu adalah bagaimana menerapkan standar akuntansi keuangan. Ya. Kita menerapkan standar akuntansi keuangan atas aturan-aturan perpajakan yang menyebabkan terjadinya pergeseran keuangan. Ya. Jadi seperti tadi kita diminta untuk memungut pajak, berarti menyebabkan terjadinya pergeseran keuangan, itu harus kita catat. Ya. Yaitu di akuntansi pajak. Kemudian ada lagi manajemen pajak. Ya, mata kuliah nanti ada manajemen pajak yang mengambil konsentrasi pajak. Ya, manajemen pajak itu terutama mereka yang bekerja di perusahaan atau konsultan pajak. Ya, jadi di manajemen pajak kita mencari opsi-opsi yang menyebabkan pajak kita menjadi lebih rendah, ya, sehingga dapat diperoleh optimalisasi net income after tax. Sasaran utamanya adalah meningkatkan, ya, mencari opsi sehingga net income after tax kita itu adalah yang paling optimal, ya, yang paling optimal. Jadi nanti di manajemen pajak itu juga diajarkan tidak semua yang menyebabkan minimalisasi pajak itu kita tempuh. Misalnya, ya, industri mesin, permesinan, ya, itu mendapat insentif pajak yang tinggi dari pemerintah. Jadi di situ kita bisa menghemat pajak, ya. Tetapi apakah perusahaan mau terjun di industri permesinan? Belum tentu. Karena yang pertama kita perhatikan adalah omset kita, peredaran usaha kita. Jangan sampai kita terjun di industri permesinan, kita kalah bersaing dengan industri yang ada. Ya, jadi minimalisasi pajak, ya,
itu juga harus mempertimbangkan pertimbangan yang sehat, rasionalitasnya. Ya, tidak boleh hanya melihat minimalisasi pajaknya. Harus mempertimbangkan kebijakan apa yang paling mengoptimalkan net income after tax. Ya, salah satu yang menyebabkan optimalisasi net income after tax itu adalah bagaimana kita meminimalkan pajaknya. Tapi tidak semuanya ya. Itu kalau kita terjun di industri permesinan banyak sekali insentif pajak ya. Tidak membayar pajak sekian tahun ya. Tapi buat apa tidak bayar pajak kalau omset rendah menyebabkan kita rugi ya? Buat apa? Ya. Jadi itu harus reasonable ya. Harus masuk akal bisnis itu. Ya. Kemudian ada lagi perpajakan internasional ya. Ini membahas mengenai bagaimana kalau ada subjek pajak kita yang memperoleh pendapatan lintas negara. Ya. Bagaimana kalau ada subjek pajak kita memperoleh pendapatan lintas negara. Itu diatur terutama di pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita. Kemudian juga membahas mengenai bagaimana kalau ada subjek pajak luar negeri yang memperoleh pendapatan di Indonesia. Ya. Kemudian diatur juga nanti dibahas juga mengenai tax avoidance karena adanya pendapatan lintas negara. Ya. Dibahas juga mengenai adanya aturan-aturan perpajakan yang memblok tax avoidance itu. Ya, jadi memblok tax avoidance, anti tax avoidance ya. Kemudian dibahas juga mengenai pajak berganda. Jangan sampai aturan perpajakan kita menyebabkan terjadinya pajak berganda. Ya. Jadi di ketentuan perpajakan kita itu sudah diatur untuk mencegah yang namanya pajak berganda. Ya. Jadi karena di pajak penghasilan disebutkan penghasilan itu adalah baik yang diperoleh di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagaimana kalau subjek pajak kita pajaki kemudian di sana juga dipajaki dengan objek pajak yang sama? Itu namanya pajak berganda. Ya, itu yang harus kita cegah dengan memberikan kredit pajak. Jadi pajak yang sudah dibayar di luar negeri menjadi kredit pajak, artinya pengurang pajak. Ya, pengurang pajak. Memang kita hitung semuanya, semua penghasilannya dihitung. Baik yang diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tetapi nanti pajak yang dibayar akan dikurangi dengan pajak yang dibayar di luar negeri. Ya, itu nanti dibahas di perpajakan internasional. Ya, itu gambaran mengenai perpajakan yang kita bahas ya. Sampai dengan minggu ke-16, 15 ya sebagai pijakan untuk memasuki mata kuliah berikutnya. Oke, saya masuk ke ini ya karena hanya sedikit pembahasannya. Daripada cepat pulang ya, lebih baik kita bahas pembahasan pertama karena hanya sedikit ya. Di mana saya simpan desktop perpajakan perpajakan 1 materi perpajakan. Ya, daripada cepat pulang kita bahas saja ini ya. Yang kita bahas mengenai pengertian dan fungsi pajak ya. Kemudian pengertian hukum pajak, pengelompokan pajak, perlawanan terhadap pajak, asas-asas pemungutan pajak ya. Kemudian cara pemungutan pajak, tarif dan hapusnya utang pajak ya.
Ya, yang pertama itu adalah pengertian pajak, ya. Intinya di sini bahwa pajak itu adalah kontribusi warga kepada negara, ya. Jadi kita memberikan kontribusi kepada negara, nanti tentu saja didasarkan atas asas kemampuannya, ya. Makin tinggi kemampuan ekonomis, makin tinggi juga pajak yang harus dikontribusikan kepada negara, ya. Ya, terutang karena diwajibkan oleh negara, ya. Jadi di sini dikatakan negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa karena diatur dalam undang-undang, ya. Orang pribadi itu kalau hanya sendiri memiliki, meskipun misalnya banyak cabangnya, ya. Saya mempunyai perusahaan, banyak cabang di mana-mana, ya, divisi. Tapi kalau pemiliknya hanya saya sendiri, maka itu orang pribadi, ya. Begitu dua orang, saya dan Anda misalnya, ya, maka itu badan, ya. Bisa disebut sebagai partnership, bisa kalau di kalangan orang Tionghoa dia sebut sebagai kongsi, ya. Kongsi. Ya. Jadi begitu dua orang, ya, maka dia dikatakan badan. Itu adalah terminologi dalam pajak yang mungkin tidak berlaku di disiplin ilmu yang lain, ya. Tapi kalau dalam pajak begitu dua orang pemilik, maka disebut sebagai badan, ya. Nanti kita lihat di undang-undang KUP-nya, ya, apa itu badan, ya, apa itu orang pribadi. Tapi sebagai gambaran itu, ya, begitu lebih dari satu orang, begitu dua orang, maka disebut sebagai badan, ya. Kalau hanya satu orang, meskipun banyak cabangnya di mana-mana, ya, banyak divisi, tetap saja namanya orang pribadi. Jadi menggunakan istilah orang pribadi, ya. Kemudian tidak mendapat imbalan secara langsung. Kalau saya membayar pajak tidak ada imbalan layanan secara langsung. Tetapi pemerintah menyediakan layanan, ya, membuat jalan, ya, jalan. Ya, makin sedikit jalan tol itu makin bagus karena itu kan diberikan oleh negara, ya. Kalau jalan tol itu bukan lagi negara yang memberi karena kita membayar retribusi di situ, ya. Imbalan secara tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Jadi apa yang dipungut dari rakyat itu kalau kita di Indonesia, ya, maka ditampung dalam APBN, ya, APBN. Kalau daerah tentu APBD untuk memberikan layanan kepada rakyat, membangun infrastruktur, ya, jalan-jalan, ya. Kemudian membangun sistem keamanan, kepolisian, ya, itu semua berasal dari negara. Ya, membangun sistem administrasi, membayar orang-orang yang bekerja di negara seperti saya ini, ya, dibayar oleh negara, ya, itu berasal dari pajak kita semuanya, ya. Membayar gubernur gajinya, ya, itu semuanya berasal dari pajak, ya. Jadi Anda semua harus mengawasi, ya, jangan sampai pajak itu dikorupsi, ya, dikorupsi, ya. Karena itu semua dipungut dan Anda mulai dari lahir, ya, begitu mengkonsumsi barang kena pajak maka Anda sudah membayar pajak, ya. Ya, ini untuk membedakan pajak dengan retribusi. Kalau retribusi itu mendapat kontra prestasi secara langsung, mendapat imbalan secara langsung. Misalnya Anda memasuki pelabuhan, ya, Anda membayar retribusi, ya. Kemudian ada saluran air, ya, air PDAM itu retribusi itu, ya, Anda bayar, ya, retribusi PDAM, ya. Kalau sumbangan tidak kepada orang pribadi, orang tertentu, tetapi kepada golongan tertentu. Misalnya golongan pemilik kendaraan bermotor, ya.
Tidak ada alasan bahwa saya tidak gunakan motor saya ini selama setahun. Karena bukan karena penggunaannya, tetapi karena Anda termasuk golongan tertentu. Ya, golongan misalnya golongan pemilik kendaraan bermotor. Ya. Ya, tujuan pajak ada yang bersifat aspek ekonomi, ya, merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Ya. Kemudian aspek hukum ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian aspek keuangan, pajak dipandang sebagai, ya, setelah tahun 80-an masa bumi minyak, maka kita memasuki era pajak, ya, di mana penerimaan negara kita itu sebagian besar bersumber dari pajak, menggantikan penerimaan dari gas dan BBM, ya, gas dan bahan bakar, ya. Dulu penerimaan kita berasal dari penerimaan gas dan gas bumi, gas dan BBM, ya. Itu dulunya. Kenapa? Karena dulu masyarakat kita masih miskin, ya. Jadi sedikit konsumsi minyaknya, ya. Sedikit konsumsi minyaknya. Sementara kita mengalami bumi minyak, ya, banyak sumur-sumur minyak yang ditemukan, ya. Sehingga waktu itu penerimaan negara banyak bersumber dari penerimaan gas dan bahan bakar, ya. Ya, jadi penerimaan kita itu mayoritas diperoleh dari penerimaan pajak, ya, dikelola oleh negara dengan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi harus adil. Tidak boleh karena saya kepentingan mau dipilih misalnya, ya, saya bagi-bagi, ya, tidak boleh, ya, karena pajak bukan untuk kepentingan Anda, tetapi untuk harus diperhitungkan apakah itu menciptakan keadilan sosial, ya. Ya, barusan mungkin dalam sejarah ada presiden yang bagi-bagi di depan istana, ya. Pertama kali dalam sejarah Republik kita, ya. Ya, kemudian fungsi pajak ada yang berfungsi anggaran, yaitu penerimaan, dan ada yang bersifat mengatur, ya, mengatur. Jadi berfungsi anggaran, kalau yang bersifat mengatur kemungkinan, ya, seperti tadi, ya, pajak karbon, ya, untuk ekonomi hijau kita terapkan pajak yang tinggi atas yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, ya. Kemudian ada juga insentif pajak untuk produk-produk yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, ya. Itu yang bersifat mengatur, ya. Jadi tidak lebih memperhatikan lebih kepada fungsi pengaturnya dibanding dengan fungsi anggaran. Pajak karbon itu dipungut bukan karena kita mau memperoleh anggaran dari situ, ya, bukan, ya. Tetapi untuk melakukan pengaturan agar alam kita ini tidak cepat kiamat, ya, tidak cepat ini mengalami kerusakan, ya. Ya. Jadi kita menempuh ekonomi hijau, ya. Tapi ekonomi hijau ini bisa menimbulkan terjadinya biaya ekonomi tinggi yang tentu saja menyebabkan inflasi, ya. Jadi berfungsi anggaran karena itu nanti akan ditampung dalam APBN, ya. Kemudian dari APBN itu digunakan oleh pemerintah, ya, untuk melakukan keadilan sosial, ya, mendistribusikannya ke rakyat dengan dasar keadilan sosial, membangun infrastruktur untuk digunakan, ya,
membangun jalan-jalan agar distribusi barang bisa berjalan lancar misalnya ya. Jadi bisa dari sumber-sumber ekonomi ya, dibangun jalan bisa memperlancar perekonomian. Ya. Kemudian yang papah yang perlu mendapat bantuan langsung itulah yang harus diberikan bantuan langsung ya. Karena pemerintah juga bertanggung jawab agar tidak terjadi kelaparan misalnya ya. Tapi selama ini kan tidak ada ya yang perlu diberikan makan siang ya. Tidak perlu buang-buang anggaran untuk ke sana ya. Fungsi mengatur ya, antara lain misalnya untuk mencegah untuk meningkatkan ekspor ya. Maka PPN kita itu diatur 0% untuk ekspor ya, 0% untuk ekspor. Jadi di situ fungsi anggarannya dikurangi tetapi lebih kepada fungsi pengaturan ya. Kemudian kalau ada barang-barang dalam negeri yang sangat dibutuhkan ya, seperti kemarin minyak goreng, harusnya pemerintah menerapkan pajak ekspor yang tinggi pada saat itu. Ya. Harusnya pemerintah menerapkan pajak ekspor yang tinggi agar tidak banyak produk kita yang dibutuhkan di dalam negeri yang mengalir keluar. Ya. Ya, kemudian hukum pajak itu adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan negara sebagai pemungut pajak dan warga sebagai pihak yang dipungut pajak ya. Jadi semua aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dengan warga sebagai pihak yang dipungut pajak, itulah hukum pajak ya. Ya, kemudian ada pembagian hukum pajak, ada yang material, ada yang formil. Ya. Formil itu diatur dalam Undang-Undang KUP. Ya. Bagaimana memungut pajak, bagaimana mendata, menetapkan, bagaimana cara membayar, itu semuanya aturan formil. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Penagihan Pajak. Ya. Jadi kalau ada yang membangkang membayar pajak, maka dia akan berhadapan dengan undang-undang penagihan pajak. Ya. Itu kalau dia membangkang membayar pajak, ya sudah diberikan surat peringatan, surat tagihan pajak, surat peringatan masih diabaikan, maka dihadapkan dengan undang-undang penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, nantinya itu di undang-undang penagihan pajak. Kemudian material ya itu mengatur mengenai siapa saja yang dikenakan pajak, apa objek pajaknya, pajak apa yang objek pajaknya ya, apa saja yang dikenakan pajak, kemudian diatur mengenai tarifnya ya. Itu diatur dalam Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dan Bea Materai. Bea Materai ya. Ya, teori ini untuk menjawab mengapa negara membenarkan dirinya untuk memungut pajak kepada warganya dan bagaimana memungut pajak yang adil. Ya, ada yang hanya menjawab bagaimana memungut pajak yang adil. Ya. Dan ada yang menjawab hanya misalnya bagaimana memungut pajak yang adil ya. Ya, jadi ada teori kepentingan ya. Ini sangat sulit juga diterapkan ya. Jadi menjawab mengapa memungut pajak, karena warga negara berkepentingan atas terselenggaranya negara. Ya. Itu teorinya ya. Jadi pajak dipungut, mengapa negara membenarkan dirinya untuk memungut pajak?
Karena memang kita semua ini berkepentingan terhadap penyelenggaraan negara. Ya, bayangkan kalau tidak ada negara, ya, itu kan terjadi hukum rimba yang kuat akan memangsa yang lemah. Ya, kalau tidak ada negara, tidak ada itu surat tanah, tidak ada surat nikah, ya, dengan seenaknya semuanya bisa menyerobot. Jadi kita yang berkepentingan atas terselenggaranya negara. Ya. Kemudian ada teori gaya pikul. Sebenarnya ini teori gaya pikul itu penerapannya di perpajakan kita adalah adanya penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ya. Jadi kita memperhitungkan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi kalau di orang pribadi sampai dengan 3 tanggungan itu tidak ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ya. Kemudian teori bakti itu diterapkan untuk negara monarki. Ya. Kenapa pajak dipungut? Itu adalah bentuk bakti dari warga kepada negara, kepada rajanya. Ya. Kenapa? Tapi bagaimana memungut pajak itu belum diatur di sini. Yang ketiga inilah yang kita anut, teori asas gaya beli. Ya. Jadi kenapa kita memungut pajak? Ya, agar kita bisa menyelenggarakan pemerintahan, ya, dan menciptakan keadilan sosial. Bagaimana caranya? Didasarkan atas gaya belinya. Makin tinggi daya belinya, makin banyak yang harus diisap dan ditampung dalam APBN, ya, untuk nanti memberikan pelayanan, menciptakan keadilan sosial. Ya. Ya, itu teori-teori yang diberikan oleh para pemerhati pajak untuk menjawab mengapa negara memungut pajak dari warganya dan bagaimana memungut pajak yang adil. Yang terakhir inilah yang banyak diadopsi. Kemudian teori asas gaya pikul juga kita adopsi dalam adanya penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ya. Kemudian sekarang ini orang pribadi diberikan lagi kalau penghasilannya hanya sampai berapa itu 600 juta itu tidak dikenakan pajak, ya. Untuk yang menempuh pajak final, ya, pajak final yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55, ya. Kemudian ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, ya. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan kepada pihak lain seperti pajak penghasilan, ya. Jadi ini pajak langsung. Kalau pajak pertambahan nilai lain yang subjek pajaknya, lain juga yang memungut, ya. Jadi kalau saya menjual barang kepada Anda, ya, Anda lah yang membayar pajak, tetapi bukan saya pungut pajak Anda, ya. Pada dasarnya Anda lah yang membayar pajak. Tetapi saya yang diberikan kewajiban oleh negara untuk memungut pajak, ya. Manakala tidak terlaksana, maka saya yang diberikan sanksi karena tidak memungut pajak, ya. Tapi pajak itu berasal dari Anda. Jadi ini pajak tidak langsung. Kemudian ada pajak subjektif. Pajak subjektif itu adalah terlebih dahulu menentukan siapa subjek pajaknya, baru kemudian nanti dicari apa objek pajaknya. Sedangkan pajak objektif terlebih dahulu menentukan objek pajaknya, baru nanti dicari siapa subjek pajaknya. Ya, kemudian ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak daerah yang sekarang ini adalah pajak yang berasal dari potensi daerah itu. Seperti pajak kendaraan bermotor, itu berasal dari potensi asli dari daerah itu. Pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau pajak penghasilan itu tidak menjadi potensi asli. Karena penghasilannya dikala misalnya bisa diperoleh dari pembelian yang lain, dari daerah-daerah yang lain. Ya. Ya, ada pajak pusat, ada pajak
daerah. Pajak daerah itu ya banyak ya. Pajak hotel itu potensi daerah kita ya. Pajak hiburan ya. Pajak restoran sekarang menjadi PBJT ya. Jadi pajak restoran, pajak hiburan itu semuanya dikumpulkan dalam PBJT. Pajak atas barang dan jasa tertentu ya. Jadi pajak daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD. Tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Sekarang diatur dalam Undang-Undang HKPD. Tahu HKPD? Hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ya. Di dalam HKPD itu dikatakan mencabut Undang-Undang Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 28. Artinya sudah tidak berlaku yang di sana. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti Anda lihat itu pajak yang terbesar dari pemerintah provinsi itu adalah pajak kendaraan bermotor. Ya. Makin tinggi nilainya ataukah kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya itu makin tinggi pajak. Ya. Jadi misalnya mobil Alphard ya, mobil Alphard. Kalau sudah menjadi bekas itu sangat murah. Tapi pajaknya masih tinggi karena bukan cuma harga pasarnya yang diperhitungkan, tetapi dampak lingkungan yang ditimbulkannya lebih tinggi dibanding dengan mobil Avanza misalnya. Ya. Jadi mempertimbangkan kerusakan lingkungan. Jadi bukan cuma bukan cuma kemampuan ekonomis di situ ya, kerusakan lingkungan juga ya. Kerusakan sosial juga ya. Pajak hiburan dikenakan pajak yang tinggi ya. Pajak minuman keras dikenakan pajak yang tinggi, makin tinggi kadar alkoholnya, ya itu makin cepat membuat orang teler ya bisa berdampak sosial. Ya kemudian ini ada stelsel nyata ya, jadi pengenaan pajaknya memang real ya, memang berasal dari perhitungan itu ya. Seperti pajak penghasilan akhir tahun ya. Pajak penghasilan akhir tahun itu real ya, tetapi nanti ada campurannya ya. Kemudian stelsel anggapan itu PPh 25 yang kita bayar. Kita bayar berdasarkan anggapan bahwa pendapatan kita itu sama dengan tahun lalu. Ya. Karena kalau kita mau mencicil, apa yang kita cicil ini adalah pendapatan kita dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun ini. Tentu kita tidak bisa hitung, ya, karena nanti kita bisa hitung pada akhir tahun. Maka itu diambil dari tahun lalu, ya dianggap sama dengan tahun lalu, ya. Tahun lalunya dianggap sama dengan tahun sebelumnya lagi, ya. Jadi stelsel anggapan, ya. Stelsel campuran juga sama dengan pajak akhir tahun kita. Pajak akhir tahun kita itu stelsel nyata, tetapi nanti dikurangi dengan stelsel anggapan sehingga ini menjadi stelsel campuran ya. Ya, stelsel nyatanya itu adalah perhitungannya berapa pajak kita dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu stelsel nyatanya ya. Tapi nanti dikurangi dengan stelsel anggapan. Itulah PP 29, ya. Itulah PP 29. Maka di sini disebut sebagai stelsel campuran. Karena nyata dulu baru dikurangi dengan anggapan, ya. Kita sudah membayar setiap masa pajak. Ya, jadi yang nyata itu adalah berapa pajak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ya. Misalnya 1 miliar pajaknya, itu stelsel nyata, ya. Kemudian dikurangi dengan anggapan. Ya, anggapan kita sudah membayar 700 juta. Sehingga yang kita bayar tinggal 300 juta. 300 jutanya itu adalah stelsel campuran. Ya, karena mengurangi dari yang nyata dengan anggapan. Ya, itu stelsel campuran. Tapi penetapan pajak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu nyata. Ya.
Tapi apa yang kita bayar karena dikurangi dengan anggapan, maka itu stelsel campur. Ya, ada pajak yang dibayar berdasarkan asas domisili, ya. Jadi pengenaan pajaknya itu karena berdomisili di tempat tertentu. Ada pajak yang dibayar atas dasar sumber, ini teori-teori pajak, ya, teori-teori pajak, ya. Kemudian atas dasar kebangsaan, ini kita tidak anut atas dasar kebangsaan, ya, karena subjek pajak luar negeri yang sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari itu harus dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri tanpa melihat kebangsaannya, ya. Jadi subjek pajak dalam negeri itu adalah orang pribadi atau yang sudah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Oleh karenanya kalau ada warga kita yang bekerja di Hong Kong sudah lebih dari 183 hari di sana, maka dia bukan subjek pajak dalam negeri, dia merupakan subjek pajak luar negeri, ya. Kalau dia subjek pajak luar negeri, maka hanya penghasilannya di Indonesia yang dipajaki. Kita tidak lagi memajaki penghasilannya di Hong Kong, ya. Sedangkan kalau subjek pajak dalam negeri seperti saya, kalau saya mempunyai penghasilan di Singapura misalnya, maka itu akan dipajaki. Karena penghasilan itu baik berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Itu adalah penghasilan objek pajak, ya. Itu untuk subjek pajak dalam negeri, ya, tidak melihat kebangsaannya. Walaupun orang Singapura kalau sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Itulah asas domisili, ya, domisili. Kemudian ada juga asas sumber, ya. Asas sumber seperti kalau saya mempunyai penghasilan di Singapura, ya, maka saya juga bisa dipajaki. Tetapi untuk mencegah pajak berganda, ya, maka itu nanti akan menjadi kredit pajak kalau saya membayar pajak di Singapura. Tapi terlebih dahulu dihitung, ya, terlebih dahulu dihitung. Jadi asas sumber ini kalau saya subjek pajak dalam negeri, maka sumbernya itu adalah baik dari penghasilan dalam negeri maupun dari luar negeri, ya. Tapi kalau subjek pajak luar negeri, sumbernya itu hanya berasal dari dalam negeri saja, ya. Itu pengaturan mengenai sumber, ya. Ini nanti kita bahas juga di perpajakan internasional, ya. Kemudian sistem pemungutan pajak ada yang official assessment, ya, pihak otoritas pajak yang menetapkan, seperti pajak kendaraan bermotor. Kita tidak pernah melaporkan ini nilai pasarnya kendaraan saya sekian sehingga pajaknya hanya sekian. Itu sudah ditetapkan oleh pihak otoritas pajak, ya. Itu official assessment. Sedangkan self assessment, ya, jumlah pajak yang dibayar itu didasarkan atas wajib pajak yang melaporkan berapa pajaknya. Jadi saya sendiri yang melaporkan, ya, menghitung sendiri, ya, melaporkan sendiri. Itu adalah sistem self assessment. Itu seperti pajak penghasilan, ya. Saya sendiri yang melaporkan berapa penghasilan saya, ya. Apakah ada penghasilan saya di luar misalnya sebagai ASN? Itu semua saya harus laporkan, ya. Kemudian ada juga pajak yang dipungut, diberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut, ya. Seperti PPN, ya. Diberikan kewenangan kepada pihak yang menjual barang, ya. Padahal sebenarnya yang membeli barang yang dikenakan pajak. Itu adalah. Kemudian misalnya pajak-pajak yang ditentukan oleh undang-undang harus dipungut atau dipotong, ya. Seperti kalau saya menyewakan kendaraan bermotor, ya, Anda menyewakan kepada saya, ya, maka saya harus memungut pajak,
ya, memungut pajak. Ini masih bersifat tidak final. Tapi kalau Anda menyewakan misalnya bangunan kepada saya, apa yang saya pungut itu sudah selesai pajaknya. Itu namanya pajak bersifat final, ya. Berarti pemungutannya itu dilakukan oleh pihak ketiga. Ya. Anda yang dipajaki tapi bukan Anda yang membayar. Saya lah yang memungut dari Anda untuk sektor ke kas negara. Ya, itu withholding system. Pihak ketiga ya, saya bukan sebenarnya saya yang dipajaki. Anda menyewakan, Anda mempunyai kemampuan ekonomi Anda memperoleh penghasilan, ya. Anda memperoleh penghasilan. Tapi bukan Anda yang pergi membayar pajak. Saya yang diberikan kewajiban oleh negara untuk memungut pajak karena Anda memperoleh penghasilan, ya. Saya yang harus menyetor ke kas negara. Ya, itu withholding system. Begitu juga PPN, ya. Anda yang dikenakan pajak karena Anda mempunyai kemampuan ekonomis untuk mengkonsumsi barang. Tapi bukan Anda yang langsung membayar ke kas negara, ya. Tetapi melalui saya, ya. Saya pungut kepada Anda PPN, ya. Ya, ajaran material ini sesuai dengan self assessment, ya. Sedangkan ajaran formil itu official assessment. Ya, material itu artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya, ya. Sedangkan formil itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah, ya. Jadi bukan cuma karena harganya sekian, ya, itu dilihat lagi oleh kebijakan pemerintah bahwa ini menimbulkan kerusakan, ya, kerusakan alam, ya, sehingga dipajaki lebih tinggi misalnya. Ya. Kemudian berakhirnya utang pajak, ya. Tentu yang pertama adalah karena kita melunasi, kita membayar. Kemudian ada karena kompensasi, ini terutama untuk PPN, ya. Jadi kemungkinan saya lebih bayar pada bulan ini, ya, tapi tidak boleh saya ambil, ya. Itu nanti kalau saya mempunyai utang pajak di bulan depan akan lunas sendiri karena saya mempunyai kelebihan pajak pada bulan lalu. Jadi kalau bulan ini saya berutang pajak tetapi ada kelebihan pajak saya di bulan lalu, maka itu terkompen, ya, lunas sendiri. Itu nanti kita pelajari di PPN, ya. Bahwa kalau banyak dilakukan pembelian, ya, kemudian penjualan sedikit, maka bisa menyebabkan PPN keluaran lebih kecil dibanding dengan PPN masukan. PPN masukan yang lebih besar dibanding dengan PPN keluaran, itu artinya kita kelebihan pembayaran pajak. Tapi tidak boleh diambil, hanya bisa dikompen ke masa pajak berikutnya. Begitu saya mempunyai utang pajak pada masa berikutnya, misalnya sama persis dengan ini, maka lunaslah utang pajak. Kemudian ada lunas karena daluarsa, ya, lunas karena daluarsa. Jadi begini, ketentuan perpajakan kita itu daluarsa dalam 5 tahun, ya, ketentuan umumnya, ya. Jadi saya misalnya, ya, tidak melaporkan pajak saya, kemudian diketahui oleh otoritas pajak, saya dihitung pajak saya, ya. Ternyata bukan cuma tahun ini, saya itu mempunyai objek pajak dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Tetapi hanya bisa dipajaki sampai dengan 5 tahun yang lalu, tidak boleh 6 tahun yang lalu. Itu namanya daluarsa. Jadi penghasilan saya yang saya tidak bayar 5 tahun, lebih dari 5 tahun yang lalu, itu daluarsa, ya. Jadi itu contohnya, ya, saya tidak membayar pajak, diketahui oleh otoritas pajak, ya. Ternyata saya ini sudah mempunyai objek pajak sejak 7 tahun yang lalu, ya. Tetapi yang bisa diambil oleh negara hanya sampai dengan 5 tahun, ya. Tahun ke-6 dan tahun ke-7 itu sudah daluarsa, ya. Kemudian ada karena pembebasan atau penghapusan. Ini biasa timbul dari teks amnesti, ya.
Di tahun 2016 ada tax amnesty. Di situ Pak Jokowi turut memanfaatkan, ya, minta pengampunan kepada negara bahwa ada pajaknya yang belum dibayar, ya. Jadi sebelum tax amnesty Pak Jokowi termasuk pengemplang pajak. Tetapi setelah tax amnesty tidak bisa lagi dikatakan sebagai pengemplang pajak karena sudah diampuni oleh negara. Ya, yang tidak melaporkan itu Pak Prabowo, ya. Kita tidak tahu apa memang tidak ada yang sudah melaporkan semuanya, ya. Karena penghasilan kita dari tahun ke tahun itu terkonfirmasi oleh harta kita. Ya. Kalau ada harta kita yang kita tidak laporkan, penghasilan kita yang tidak laporkan berarti ada penghasilan yang lebih, ya. Karena penghasilan kita, harta kita itu adalah akumulasi dari dulu, ya, dari tahun ke tahun, dari penghasilan kita, penghasilan dan pengurang penghasilan, ya. Jadi kalau ada penghasilan yang tidak terlapor, ya, ada harta yang tidak terlapor berarti pernah tidak melaporkan penghasilannya, tidak konsisten dari tahun ke tahun antara penghasilannya dengan harta kekayaannya sekarang, ya. Maka itulah yang diminta diberikan oleh negara pengampunan pajak. Harta apa saja yang tidak termasuk dalam pelaporan pajak, ya. Itulah yang diampuni oleh negara, tetapi harus tetap membayar pajak, ya, tanpa denda, ya. Ya, jadi karena pembebasan atau penghapusan, ya, pajak daerah juga sering begitu, ya, ada pemutihan, ya. Tapi sekarang ini pajak kendaraan bermotor susah, tidak bisa lagi diputihkan karena 2 tahun tidak membayar, maka kendaraan itu hanya sebagai aksesoris saja menurut ketentuan yang diberikan oleh Kemendagri, ya. Jadi hanya sebagai aksesoris, tidak bisa lagi digunakan di jalan raya, ya. Itu supaya pemilik kendaraan bermotor membayar pajak, ya. Karena itu merupakan napasnya pemerintahan provinsi, ya. Jadi pajak kendaraan bermotor itu memang dipungut oleh pemerintah provinsi, tapi nanti akan dibagikan kepada pemerintah kabupaten kota, ya. Jadi itu napas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, ya. Oh, ada ini, ya. Ya, perlawanan pasif. Ini terutama misalnya kalau saya tidak tahu aturan perpajakan. Bagaimana saya melaporkan pajak saya kalau saya tidak tahu? Itu adalah perlawanan pasif, ya. Kondisi sosial ekonomi misalnya, ya, ada daerah tertentu mengatakan kok petugas pajak kan banyak dari Jawa, ya. Kok Anda datang dari Jawa begitu, ya? Dari Jawa memungut pajak ke daerah kita, ya, saya tidak mau. Itu kondisi sosial ekonomi, pengetahuan, ya. Jadi karena adanya kendala sosial ekonomi dan pengetahuan pendidikan, ya. Jadi kalau saya tidak tahu aturan perpajakan, bagaimana saya melaporkan, ya. Tapi kalau perlawanan aktif itu sudah terlalu tahu sekali sehingga dia bisa memanipulasi, ya. Pendapatannya sekian, hanya dilaporkan sekian dengan berbagai rekayasa, ya, rekayasa. Ya, karena ini terlalu tahu. Yang di atas itu tidak tahu, ya, tidak tahu. Kemudian tarif pajak ada yang progresif, artinya semakin tinggi juga tarif pajaknya, ya. Ini hanya kita kenal di pajak penghasilan untuk orang pribadi, ya. PPN tidak, ya, itu proporsional 11%, ya, 11%. Jadi kalau ada barang yang kita beli harganya misalnya 20 juta, ya 11% kali 20 juta. Ada yang 30 juta, 11% kali 30 juta, ya. Makin tinggi pula pajak yang dibayar, tetapi tidak progresif, ya, proporsional saja. Ada yang progresif, ya, seperti pajak penghasilan untuk orang pribadi.
Sedangkan badan tidak progresif, itu proporsional juga 22%, ya. Ada yang degresif, tapi ini kita tidak pernah kenal, ya. Semakin tinggi objek pajaknya, semakin rendah tarifnya, ya. Itu tidak ada dalam ketentuan perpajakan kita. Degresif. Kemudian ada pajak tetap, misalnya biaya materi, berapapun dokumen, jumlah dokumennya, berapapun misalnya angka yang ada di dokumen itu tetap saja misalnya 10.000, ya, 10.000. Itu tarif yang bersifat tetap. Baik, ada yang perlu didiskusikan? Ya, jadi minggu depan kita sudah memasuki ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya. Ya, Anda membaca tidak usah terlalu jauh, Undang-Undang Nomor 28 saja ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 ya, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Kemudian Undang-Undang HPP, seluruh terminologi ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara, di Undang-Undang Nomor 28 tentang perubahan ketiga, ya. Kemudian ada Undang-Undang Ciptaker, ada Undang-Undang HPP, itu mengubah beberapa pasal, ya. Itu untuk ini ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada yang mau didiskusikan?